Bagus, sini deh. Kenapa Ren? Kenapa kamu nongkrong di tempat gelap kayak gitu? Udah, sini aja dulu. Kita habis eksperimen, campur-campur minuman. Enak banget. Cobain sini. Kenapa kamu nyampur-nyampur minuman kayak gitu? Emangnya boleh? Duh, gak usah banyak nanya. Sini cobain. Oh, banyak nanya. Sini. Nih, cobain dulu. Ini gua mau. Udah, cobain dulu. Ayo, bagus. Ayo, bagus. Bagus. Ayo, Minum. bagus. Ayo, bagus. Nah, gitu. Nah. Apa yang muncul di benak ibu dan bapak saat menyaksikan ilustrasi tadi? Menurut ibu dan bapak, kenapa sih Bagus tidak menolak ajakan teman-temannya tersebut? Padahal kita bisa lihat bahwa sebenarnya Bagus merasa tidak nyaman dan tidak ingin mengikuti perilaku teman-temannya. Ternyata Bagus kurang memiliki keterampilan asertif dalam dirinya. Ia cenderung pasif dan mengikuti ajakan temannya karena merasa tidak enak, tertekan, atau terancam. Apa sih keterampilan asertif itu? Keterampilan asertif adalah kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Murid yang asertif dapat mengutarakan pendapatnya dengan jujur, berani, tegas, dan konsisten tanpa menyakiti orang lain. Ia bisa mengatakan tidak jika memang tidak ingin melakukan sesuatu, tentunya dengan alasan yang jelas. Saat berperilaku asertif, murid akan memiliki pandangan yang lebih positif terhadap dirinya, memiliki hubungan sosial yang positif, dan mampu berpendapat secara objektif tanpa merasa cemas. Murid juga akan memiliki ketahanan diri dari hal-hal negatif, terutama terkait perilaku penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, apabila murid tidak asertif, mereka akan lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan, memiliki pandangan yang negatif terhadap dirinya, dan memiliki masalah kesehatan mental karena tidak bisa mengutarakan apa yang ia pikirkan dan rasakan, seperti kecemasan, depresi, dan sebagainya. Wah, ternyata penting sekali ya untuk kita membekali murid dengan keterampilan asertif agar mereka terhindar dari segala macam bentuk kekerasan atau penyalahgunaan narkoba. Lalu bagaimana ya kita bisa meningkatkan keterampilan asertif murid? Salah satu cara yang dapat ibu dan bapak lakukan adalah dengan menerapkan kegiatan berdebat dalam proses pembelajaran. Topik yang diperdebatkan dapat disesuaikan dengan jenjang dan mata pelajaran yang ibu dan bapak ampuh. Pertama, ibu dan bapak dapat membagi murid di kelas menjadi beberapa kelompok yang jumlahnya genap. Setiap pasangan kelompok mendapatkan sebuah pernyataan atau topik yang berbeda. Misalnya, pada pelajaran IPAS, ibu dan bapak dapat memberi pernyataan pemantik. Mencoba narkoba tidak menimbulkan ketergantungan. Dalam setiap pasangan, ada kelompok yang ditugaskan untuk mendukung pernyataan dan kelompok lainnya bertugas untuk menyanggah pernyataan tersebut. Selanjutnya, berikan waktu bagi setiap kelompok untuk mencari bukti pendukung atau penyanggah topik yang mereka dapatkan dari berbagai sumber. Ibu dan bapak dapat menyediakan buku yang berkaitan dengan topik, laptop, tablet, atau telepon genggam. Yang harus diingat adalah bukan siapa yang benar dan siapa yang salah, namun landasan atau alasan di balik argumen yang diberikan. Setiap anggota kelompok memiliki tugasnya masing-masing, seperti menjadi juru bicara, mencatat poin-poin diskusi dan debat, memimpin pencarian bukti, dan lain sebagainya. Sebelum debat dimulai, berikan beberapa peraturan kepada murid, seperti utamakan kesopanan, tidak menyerang pihak tertentu, dengarkan argumen pihak yang sedang berbicara sesuai dengan giliran, kelola emosi, jangan biarkan perasaan menguasai, berpikir objektif walau tidak setuju dengan hasil akhir. Kemudian, persiapkan tata ruang kelas untuk kegiatan debat. Kegiatan debat dimulai dengan satu pasang kelompok terlebih dahulu. Berikan waktu masing-masing 3 menit bagi setiap kelompok untuk menyatakan posisinya, yaitu mendukung atau menyanggah pernyataan dan menjelaskan argumen pendukung. Lakukan secara bergantian. Setelah kedua kelompok memberikan argumen, beri waktu 5 menit untuk masing-masing kelompok mempersiapkan sanggahan terhadap argumen kelompok lainnya.
Lalu, sampaikan sanggahan selama masing-masing 3 menit. Jika setelah satu putaran terlihat masih ada hal yang ingin disampaikan, ibu dan bapak dapat menambah satu putaran sanggahan lagi dengan waktu 2 menit. Kegiatan diakhiri dengan masing-masing kelompok memberikan satu pernyataan akhir. Kemudian peserta didik lain yang menjadi penonton dapat memberikan penilaian berdasarkan seberapa meyakinkan argumen yang disampaikan, bukan berdasarkan pandangan pribadi terhadap pernyataan. Itulah salah satu contoh kegiatan yang ibu dan bapak dapat terapkan di kelas untuk meningkatkan keterampilan perilaku asertif peserta didik. Dengan melakukan kegiatan debat, murid dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, berpikir kritis, kepercayaan diri dalam menyuarakan pendapat, berpikir objektif, melatih empati, dan berargumen dengan adab yang benar dan berlandaskan fakta. Kegiatan lain yang dapat ibu dan bapak lakukan untuk meningkatkan perilaku asertif murid di kelas adalah dengan bermain peran, melakukan refleksi bersama murid, berlatih resolusi konflik dengan studi kasus, dan masih banyak lagi. Yuk, kita tingkatkan ketahanan diri murid kita agar mereka dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berdaya dan merdeka.